Russell nulis buku Why I'm Not Christian, yang nanti menginspirasi Ibnu Warraq nulis Why I'm Not a Muslim. Nanti ada juga buku yang judulnya Why I'm Not Theist. Semuanya diinspirasi oleh Russell. Katanya Russell, dia juga ngaku seorang agnostik. Religion is something left over from the infancy of our intelligence. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. Agama itu adalah sesuatu yang tersisa dari infansi itu bayi, dari masa kecil, dari balitanya akal kita. Ketika akal kita belum terlalu lengkap, ketika kita belum terlalu bisa mikir, kan orang-orang sekelilingmu terus menanamkan yang namanya agama. Harusnya, katanya Russell, perlahan-lahan dia tersingkirkan dan hilang saat kita mengadopsi akal dan ilmu pengetahuan. Katanya Russell loh ya. Semakin cerdas orang, semakin pinter orang, semakin kecil perannya agama. Kalau nggak percaya, ceklah dirimu sendiri. Berapa persen Allah dan agama bermain dalam hidupmu? Tinggal kamu hitung. Kalau kamu HP-nan, WA-nan, Facebook-an, Allah ikut main apa enggak? Agama ikut main apa enggak? Kalau kamu lagi kuliah, lagi ngantuk-ngantuk dengerin dosen ceramah, itu Allah ikut main apa enggak? Kalau bahkan kamu ngaji kayak gini, tadi kepikiran ngajak Allah enggak? Kesini. Wah, aku di sini bareng Allah loh. Ada nggak pikiran kayak gitu? Padahal ini rumahnya Allah loh. Kamu pakai ngerasani Allah sejak tadi dan dia nggak kamu sapa sama sekali. Berapa persen Allah terlibat? Semakin kamu menguasai segala hal di sekelilingmu, biasanya agama Tuhan semakin tersisihkan. Kalau semakin sedikit kamu menguasai lingkungan sekelilingmu, semakin agama terlibat. Zaman dulu sampai pohon aja disembah, laut disembah. Kenapa? Tidak berdaya menghadapi laut, tidak berdaya menghadapi pohon. Tapi semakin pinter, semakin berkembang sains, semakin kecil peran spiritualitas. Nah, itu menurut Russell masuk akal, karena dia akan fade away. Kamu boleh bilang, enggak pak, saya enggak sekuler pak, agama selalu ada dalam hidupku. Iya loh, kata-katamu. Tapi dalam prakteknya, kamu sebenarnya agama itu selalu ketinggalan. Tuhan itu selalu nyisip di mana enggak tahu. Kamu melakukan apapun, Allah jarang ikut kan. Ya ikutnya kalau sholat aja kadang-kadang Allah enggak ada sama sekali. Kamu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai salam itu loh nggak ada Allahnya sama sekali. Yang ada pulsanya habis lah, makalah belum bikin lah, kapan tesis ini jadilah, kapan pikirnya macam-macam. Bimbingan dosennya nesu terus ke piye. Allah nggak ada sama sekali sholat itu. Jadi agama semakin tersisih. Itu konsep pertama dari Russell. Dan ini prinsip pertamanya kelompok agnostik. Ini sindirannya Mark Twain pada orang beragama. Luang sudah jelas kayak gitu loh, kok masih banyak sih orang yang masih fanatik dalam agama. Katanya Mark Twain, it is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Lebih mudah membohongi orang daripada meyakinkan orang bahwa dia dibohongi. Coba aja,
Daripada kamu meyakinkan orang yang misalnya orang ideologinya keras luar biasa, ngamuan, suka nyerbu-nyerbu, itu kalau kamu yakinkan sampean itu salah pikirannya kayak gitu, itu susah. Mending kamu bohongi sekalian. Tadi malam Pak, saya dapat wangsit. Saya tidak tahu yang ngasih wangsit siapa. Cuma bilangnya sampean tidak boleh kayak gini lagi. Sampean sekarang disuruh tobat, jangan pakai jubah sekarang, pakai sarung sama pakai serban. Serbannya disampaikan di pundak aja. Nah, sholatlah 7 hari 7 malam 40 rakaat. Setelah itu ngelak manut orangnya, maka rezekinya tiba-tiba akan datang di. Gampang bohongi orang. Lebih gampang gitu daripada Pak, Islam itu rahmatan lil alamin loh Pak. Sampean jangan kayak iso. Keliru sampean akidahnya selama ini, tidak bisa. Kasih kebohongan yang baru yang lebih dahsyat, dia akan ikut. It is easier to fool people. Persis logikanya MLM lah, ya kan? Kalau sudah kejebak di MLM, mbok kamu kasih tahu kayak gimana, keliru kamu itu, dibohongi, nggak bisa, sudah terlanjur di situ. Dan easier to fool people. Kalau di prospek kan enak, membohongi asuransi MLM itu kan ngapusi wong enak. Dan yang sudah terjebak di sana susah. Agama juga begitu, emosi lebih main, bukan akal lagi. Maka kadang-kadang menghadapi masyarakat ya harus agak trik. Tidak bisa kamu ndelujur pokoknya kayak kita dakwahi mereka, kita kasih nasihat yang baik-baik. Coba aja nasihatin, paling kamu diprek. Mereka sudah merasa punya ideologi yang benar. Nah, itu Mark Twain. Agnostik juga. Ini juga agnostik. I am an agnostic. I do not pretend to know what many ignorant men are sure of. Aku agnostik, dan aku tidak pura-pura tahu kayak orang-orang yang merasa yakin. Orang-orang tidak tahu yang merasa yakin. Ini sebenarnya nyindir kita. Aku agnostik, tidak tahu ya aku bilang tidak tahu. Aku tidak kayak orang-orang yang mengklaim punya agama padahal tidak ngerti apa-apa. Bahasa lainnya itu, tidak ngerti apa yang dia percaya, tidak paham kenapa dia percaya. Clarence Darrow, ya kan? Kamu bisa bikin kalimat tandingan, I am Muslim and I do not pretend to not know. Dan kalau kamu merasa sudah tahu agamamu, kalau enggak ya jangan dijawab. Karena kebanyakan kita sebenarnya keberagamaan mayoritas di Indonesia itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi ignoran, orang yang cuek. Coba hitung, yang NU serius dengan NU-nya dan segala ideologi NU, insya Allah tidak ada 10%. Sisanya apa? Ignoran, ya wis, pokoknya ngaku NU, aku jamaah NU, selesai. Kalau ada rame-rame selawatan ya melu. Yang Muhammadiyah juga begitu, yang Ahmadiyah juga begitu, yang Sunni Syiah sebenarnya juga begitu. Jadi mayoritas Muslim itu sebenarnya bukan madhab apa-apa, tapi madhab ignoran, madhab tidak ngerti apa-apa. Pokoknya manut geruda-geruduk ngalor ngidul bareng. Ignoran, Muslim cuek. Kalau ada yang punya waktu silahkan tulislah buku yang sangat tebal yang judulnya Muslim Cuek. Itu penting karena banyak orang tidak sadar kalau sebenarnya dirinya Muslim cuek. Yang tampil di TV, yang intelek-intelek itu paling tidak ada 10%-nya. Kebanyakan kita Muslim cuek. Kalau nggak percaya lihat TV ceramah-ceramah itu, kadang-kadang kalian ketawa-ketawa. Pertanyaan kayak gitu loh kok masih ditanyain gitu loh. Emangnya Islam itu datangnya minggu lalu, sudah berapa abad yang lalu masih tanya kayak gitu kan, kamu kadang heran. Tapi ya memang itulah kita. Kamu ngetawain karena kamu mahasiswa UIN sih.
Coba yang lain, itu kan nggak ngerti dia. Pak, kalau kawin apa harus ada wali itu, Pak? Kamu kan ketawa ngekek-ngekek. Oh, sampai di mana fikihnya? Ayo kamu mahasiswa UIN. Yang lain itu banyak yang ignoran, nggak ngerti apa-apa. Sholat utuh aja syukur, ignoran. Jadi madhab paling besar itu yang diketawain habis-habisan oleh orang-orang agnostik, yang minggu lalu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche, Karl Marx. Aslinya kita memang mentalitas Buddha. Sehingga meskipun sejak puluhan tahun yang lalu Hasan Hanafi bilang harusnya Islam kiri bangkit, kenapa kok tidak bangkit-bangkit Islam kiri? Tetap yang menguasai Islam kanan yang elit. Lah yang kiri ignoran semua, orang-orang cuek semua. Claire Stero, Mekan, agnostik juga. Morality is doing right, no matter what you are told. Religion is doing what you are told, no matter what is right. Jadi ini tesis menurut saya luar biasa, bahwa moralitas itu justru antitesisnya agama. Kalau moralitas itu lakukan kebaikan, apapun yang orang katakan padamu, nggak peduli orang bilang apa, berbuatlah baik. Kalau agama, lakukan apa yang dibilang orang, nggak peduli apakah itu baik atau buruk. Kalau agama kan selalu gitu, lakukan apa yang dikatakan ustadzmu, lakukan apa yang dikatakan kiaimu, lakukan apa yang dikatakan gurumu. Di agama kan selalu begitu, kamu selalu ditanya referensinya. Sudah sesuai Quran hadis belum? Belajar dari ustadz siapa gitu itu? Kiai yang mana yang berfatwa gitu? Fatwa ulama mana yang gitu? Itu kan selalu begitu. Doing what you are told. Siapa yang ngomongin kamu gitu? Orang jarang bahas konten kan. Kalau sudah kiai, wah ya kiai itu memang hebat, berarti fatwanya benar. Oh MUI itu yang ngomong, oh berarti sudah pas. Selalu begitu, jarang yang dibahas konten. Jadi agama kebalikan moral. Kalau moralitas itu pokoknya lakukan yang baik, tidak peduli orang ngomong apa. Kebalikannya agama, lakukan apa yang diomong orang, nggak peduli itu baik atau buruk. Itu sebenarnya sindiran. Dia orang agnostik juga. Nah ini pancingan sebenarnya. Kalau tadi sindiran, the dot of your faith is not God testing you, it is truth trying to emerge and free you. Kalau kadang-kadang kalian muncul keraguan di batinmu tentang keimananmu, itu bukan Tuhan sedang nguji kamu, tapi kebenaran yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya, membebaskanmu. Jadi suara hatimu itu sebenarnya yang ingin muncul untuk tampil. Masa kamu hidup dalam kegelapan? The dot of your faith is not God testing you, it is truth trying to emerge and free you. Membebaskanmu dari kebutaan keberagamaanmu selama ini, kegelapan keberagamaanmu selama ini. Ikuti saja, jangan takut. Yang terakhir ini tulisan di base di Swedia. Jangan salah, Swedia itu jumlah agnostik paling banyak, tapi hasil survei di sana jumlah paling banyak orang bahagia. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Mungkin Tuhan itu gak ada, makanya jangan takut, seneng-senenglah, nikmati hidupmu. Ya, itu prinsipnya orang agnostik. Tapi itu berani ditempel ke di base. Ya kalau berani motormu tempel no stiker kayak gitu. Ya kalau ada orang marah bilang aja, lu nggak ngerti saya maksudnya Pak, wong itu bahasa Inggris, cuma tak tempel aja. Ya bisa aja kayak gitu kan. Cuma itu contoh Swedia yang ateis dan agnostiknya mayoritas. Justru hasil survei menunjukkan
negara-negara yang penduduknya paling bahagia. Nomor 1 Swedia. Bukan berarti kamu jangan beragama, tapi kesimpulanku ada yang salah dengan keberagamaan kita. Jangan-jangan modenya keliru, cara kita mengimplementasikan wahyu, ajaran, keyakinan kita keliru. Karena visinya jelas untuk kebahagiaan agama itu. Agama itu kan diturunkan Allah untuk kita jadi pedoman, jadi pembeda, jadi tuntunan kita biar bahagia dunia akhirat. Kok hasilnya kebalikannya, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Oke, itu agnostik. Minggu depan kita ngomong yang lebih spesifik, teodisi. Teodisi itu problem kejahatan. Ini yang paling sering ditanyakan orang. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bencana? Kenapa ada kejahatan? Pokoknya sebelum Ramadan ini kita gugat Tuhan terus-terusan. Sampai nanti habis Idul Fitri baru kita konfirmasi, ada benar nggak sih Tuhan itu? Baru kita carikan argumen-argumen positif. Makanya tadi saya bilang kita balik. Kita gugat di awal, terus kita cari konfirmasinya di belakang. Untuk filsafat ketuhanan. Setelah ini mungkin agak ke timur sedikit, saya tidak tahu kemana. Sebentar untuk refreshing, terus balik lagi ke barat. Pokoknya barat timur biar tidak bosan. Oke, saya akhiri sekian. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan menggelisahkan, silahkan lewat email. Kalau ada yang tidak berkenan, jangan dimasukkan hati, wong ini belajar. Ya, memang agak menggoncang, agak menggoyang-goyang dikit. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau tidak gitu, imanmu tidak matang. Iman yang matang itu harus digoyang. Syukur-syukur kamu serius kayak tadi, biar nggak kesimpulan akhirnya sama, sudah belajar juga tetap masuk kelompok beragama yang cuek, yang jumlahnya lebih 80% kalau di Indonesia. Semoga kamu nggak jadi anggotanya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.